Selamat pagi adik-adik. Semangat pagi, kita diberkati Tuhan. Mari kita setelah bangun pagi hari ini kita akan bersaat teduh. Kita akan baca Alkitab. Kita akan berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau telah memberkati kami sepanjang istirahat kami. Pagi ini kami akan bersaat teduh, kami membaca Alkitab, berkati kami. Sehingga ketika kami membaca, firman-Mu boleh jadi dan nyata bagi kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, pagi hari ini saat teduh kita, bacaan kita terambil dari kitab 1 Korintus. Pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-5. Kakak akan bacakan firman Tuhan yang demikian. Kejarlah kasih itu dan berusahalah memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah tidak berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang sepertinya oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Namun, siapa yang bernubuat, ia berbicara kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku mau supaya kamu semua berbicara dalam bahasa lidah. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berbicara dalam bahasa lidah. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Demikian pembacaan Alkitab kita, adik-adik. Nah, adik-adik, perenungan saat teduh kita pada pagi hari ini diberi tema menasehati teman yang bernubuat salah. Terutama yang kita pahami tentang nasihat, artinya kita juga harus bisa menjadi contoh karena kita yang menasehati kepada teman gitu ya. Nah, kalau kita lihat di ayat yang pertama itu, bacaan kita ini dimulai dengan kalimat kejarlah kasih itu. Artinya kita diminta untuk berbuat yang baik. Kita diminta untuk mengasihi. Kita diminta agar kita tidak ada rasa menyakiti orang lain. Nah, gitu ya. Artinya seperti itu. Jadi contoh, adik-adik bangun pagi. Bangun pagi harus semangat pagi, nggak boleh cemberut. Jangan marah dulu gitu. Nanti kalau sempat marah, adik-adik mau mengerjakan apapun, itu tidak akan baik gitu. Jadi bangun pagi itu betul-betul mengucap syukur, semangat, bersukacita. Sehingga ketika adik-adik mau berangkat sekolah, rasa gembira, rasa sukacita itu ada. Nah, dengan demikian itu adik-adik diberkati oleh Tuhan. Jadi contoh mengerjakan soal di sekolah juga aman gitu ya, tidak susah gitu. Tuhan kasih sukacita, Tuhan berkati gitu. Tapi kalau diawali dengan marah, pagi-pagi saja masih mau menyediakan alat tulis, sarapan pagi sudah marah-marah sama mama, papa atau bibi yang membantunya biasanya. Itu tidak boleh. Adik-adik harus sukacita, harus bergembira. Itulah yang harus adik-adik ketahui untuk perenungan kita pagi hari ini. Begitu ketika
berinteraksi nanti adik-adik di sekolah. Kalau kita cemberut terus di sekolah, ya bagaimana? Nanti hasilnya jelek. Kalau kita melakukan tidak bersukacita. Maka dari itu, marilah kita sebagai anak Tuhan yang rajin, yang aktif dalam mengikuti ibadah-ibadah di gereja melalui apa yang disampaikan oleh kakak-kakak layan untuk menjadi anak Tuhan yang hebat, yang tangguh, yang taat, yang setia. Itu ya harus yang terbaik, menjadi contoh, menjadi teladan. Ya kalau kita mau menjadi penasehat untuk teman yang lain, kita harus yang terbaik, menunjukkan bahwasanya saya itu anak yang tidak gampang marah, tidak nakal sama teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu contoh-contohnya. Jadi adik-adik kalau baik dari mulai saat ini sampai nanti menjadi dewasa, berkat Tuhan ada loh. Berkat Tuhan mengalir loh kalau bagi orang-orang yang baik. Marilah kita menjadi anak Tuhan seperti yang disampaikan di dalam surat Korintus ini oleh Rasul Paulus, supaya adik berbuat yang terbaik, menjadi contoh, menjadi teladan, menasihati teman yang berbuat salah. Kalau melihat temannya yang salah, contohnya di sekolah menyontek, jangan nyontek dong. Itu kan tidak boleh sama ibu guru, sama pak guru, gitu ya. Jangan nasihatinya sama marah, nanti malah yang dinasihatin ikut marah. Jadi adik-adik harus benar-benar memberikan contoh dan menasihatinya dengan cara kata-kata yang baik, yang lemah lembut, sehingga ketika kita memberikan saran kepada teman kita, menasihati teman kita,